Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam untuk anak-anakku yang soleh dan soleha, beserta ayah dan bunda yang sedang mendampingi. Kali ini kita akan belajar tentang pendidikan agama Islam dan budi pekerti di sekolah dasar. Tapi sebelumnya, bagi yang belum sholat, silahkan sholat terlebih dahulu, sehingga tayangan ini tidak melalaikan kita dari kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selamat menyaksikan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Kalian pernah tidak seperti di gambar ini ya? Mengikat sepatunya sendiri ya? Mungkin sudah pernah mungkin ya? Iya, sudah kelas 3. Nabi Muhammad SAW sejak kecil hidup mandiri. Beliau seorang nabi yang patuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pekerja keras, jujur, disiplin, sabar, pemaaf, dan tidak pendendam. Beliau juga selalu sopan, ramah, dan sayang pada keluarga dan kepada semua orang. Coba kalian lihat di sini ada apa? Gambar apa? Iya, gajah. Gajah yang dinaiki orang. Tapi kayaknya dinaiki oleh seorang raja atau seorang panglima perang ini. Iya, apa menurut kalian? Iya, ini sebuah ilustrasi ya. Di bawah ini ada tulisannya nih, ilustrasi pasukan bergajah. Loh, kok ada pasukan bergajah? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lahir pada tahun gajah. Ada tahun namanya tahun gajah, yaitu tahun di mana pasukan gajah yang dipimpin oleh Abrahah Habasyah yang tengah ingin merobohkan Ka'bah. Selanjutnya ini ada gambar apa? Gajahnya ya. Gajahnya mungkin akan melarikan diri karena ada burung yang sangat banyak sekali. Apa hubungannya? Dengan kebesarannya. Nya di sini, kalau kalian menemui kebesarannya, N-nya besar, tandanya nyanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berarti kebesaran Allah maksudnya. Dengan kebesarannya, Allah Subhanahu wa Ta'ala menghentikan pasukan tersebut, pasukan gajah tadi, dengan mengirimkan burung-burung ababil atau burung-burung yang berbondong-bondong untuk menjatuhkan batu-batu yang membawa wabah penyakit. Kejadian ini terdapat di Al-Quran. Kalau kalian lihat ya, namanya surah Al-Fil. Al-Fil yang artinya pasukan bergajah. Di tahun inilah Nabi Muhammad SAW lahir di Makkah dan dibesarkan sebagai anak yatim. Yatim itu apa? Berarti ayahnya sudah meninggal ya, sudah wafat. Dibesarkan sebagai anak yatim karena Abdullah, ayah Nabi Muhammad SAW, itu sudah wafat sebelum Rasulullah SAW lahir. Saat 2 bulan di kandungan ibunya, Rasulullah sudah ditinggal wafat oleh ayahnya. Beberapa tahun setelah menghabiskan waktu dengan ibunya, yaitu Sayyidah Aminah,
Sayyidati Aminah, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian dibesarkan oleh kakeknya, yaitu Abdul Muthalib. Ternyata setelah usia 6 tahun, usia 6 tahun itu berarti kalau TK kelas B, ibunya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam wafat. Coba bayangkan, anak TK kelas B sudah tidak punya ayah, sudah tidak punya ibu. Bagaimana ini? Apakah kalian ada yang seperti itu? Ada anak yatim atau anak yatim piatu sudah tidak punya ayah, tidak punya ibu? Tidak apa-apa. Kenapa? Nabi Muhammad bisa menjadi orang yang sangat mulia walaupun terlahir yatim, ibunya meninggal, ibunya wafat dalam usia 6 tahun saat Nabi Muhammad 6 tahun. Nah, karena kemudian wafat ibunya, maka kemudian Nabi Muhammad bersama kakeknya Abdul Muthalib. Sayangnya, umur kakeknya pun juga hanya sebentar. Setelah 2 tahun dibesarkan oleh kakeknya, Abdul Muthalib meninggal pada umur Rasul yang ke-8. Nabi Muhammad berarti usianya berapa tahun? 8 tahun. Kakeknya meninggal juga, wafat juga. Dan Nabi diasuh oleh pamannya yang bernama Abu Thalib. Abu Thalib dikenal dengan orang yang dermawan, walaupun hidupnya fakir atau tidak mencukupi kebutuhan sehari-harinya. Hanya dengan keadaan tersebut, Nabi Muhammad SAW dapat berkembang dan tumbuh dengan pamannya. Dalam sirah nabawiyah, ini dibaca sirah ya, bukan sirah. Kalau bahasa Jawa, sirah itu berarti apa? Kepala. Masa kepala? Sirah nabawiyah. Sirah nabawiyah itu artinya perincian kisah hidup Rasulullah. Misalnya yakni asal-muasalnya, dari suku apa, nasabnya, keturunannya, dan keadaan masyarakatnya sebelum beliau dilahirkan. Artinya apa? Sejarah perjalanannya Rasulullah hingga wafat, dari lahir hingga wafat, disebut sirah nabawiyah. Dalam sejarah itu menyebutkan saat itu usia Nabi baru berkisar 12 tahun. Beliau turut serta dalam perjalanan berdagang bersama pamannya. Siapa pamannya tadi? Abu Thalib. Inilah perjalanan dagang pertama Nabi Muhammad SAW. Usia 12 tahun itu kelas berapa? Kelas 6. Iya. Rata-rata kelas 6 ya, 12 tahun. Sudah ikut berdagang saat itu. Berarti apa Nabi Muhammad? Nabi Muhammad terlahir sebagai seorang yang mandiri. Apa itu mandiri? Tahukah kamu? Seperti apakah sifat mandiri itu? Jika kita suka menyusahkan orang di sekitar kita, bermanja-manja kepada orang tua, tidak mau membantu orang tua, tidak ikut merapikan tempat tidur setiap pagi hari, suka menyuruh pembantu, sering meminta bantuan orang lain, padahal kita mampu melakukannya. Itulah tanda-tanda kita tidak mandiri. Berarti belum mandiri kalau misalnya ini semua kita lakukan. Nah, mudah-mudahan kelas 3 yang menyaksikan tayangan ini tidak ya, semuanya sudah bisa mandiri. Mandiri adalah kebalikan dari sifat manja. Anak yang mandiri akan disukai banyak orang. Anak yang manja akan menyusahkan banyak orang. Anak mandiri biasanya suka membantu orang tua dan bisa mengurus diri sendiri. Sebaliknya, anak manja selalu minta tolong dan bergantung kepada orang lain. Anak mandiri tidak mudah menyerah jika menghadapi masalah. Anak manja akan cepat menyerah dan putus asa ketika menghadapi masalah. Jadilah makanya ya, kalian semua jadilah anak yang mandiri. Mencontoh siapa tadi? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam.
Baik kita anak orang miskin ataupun anak orang kaya, kita tetap harus menjadi anak yang mandiri. Mengapa? Karena anak yang mandiri akan lebih sabar menghadapi segala situasi. Disukai teman-teman, orang tua, dan semua orang yang kita kenal. Jadi janganlah mau menjadi anak yang manja. Setuju tidak ini? Pasti setuju ya. Sekarang nih ada sebuah kisah. Kasih sayang ibu merpati menghasilkan kemandirian. Ini ada sebuah kisah yang ditulis oleh Yuan A. Fangidai, Paut Raja Wali Oesau, Kecamatan Kupang Timur. Ada di sini yang melihat tayangan ini dari Kupang? Nah, ini yang menulis orang Kupang ini ya, Kupang Timur. Kasih sayang ibu merpati menghasilkan kemandirian. Dahulu di sebuah hutan hiduplah seekor burung merpati beserta 2 ekor anaknya. Ibu merpati sangat mencintai anak-anaknya. Namun sayang, kedua anak merpati begitu manja dan sangat bergantung kepada ibu mereka. Bahkan untuk makan pun ibu merpati harus menyuapi mereka. Setiap hari ibu merpati selalu terbang untuk mencari makan bagi anak-anaknya. Karena sudah terbiasa seperti itu, kedua anak merpati pun tidak mau berusaha melatih diri mereka agar dapat terbang sendiri. Setiap hari mereka lalui dengan hanya bermain di dalam sarang sambil menunggu makanan datang. Siapa yang membawakan makanannya? Ibunya. Pagi itu ibu merpati jatuh sakit. Tubuhnya menjadi sangat lemas. Namun anaknya yang kecil tetap meminta ibunya mencari makanan bagi ia dan kakaknya. Ibu merpati pergi mencari makanan dengan terpaksa, meski sedang demam. Di tengah perjalanan, tubuh ibu merpati mulai lemas dan terbangnya mulai melambat. Tak lama kemudian, ia benar-benar jatuh ke tanah dan mati. Tubuhnya tergeletak di tanah dan terpapar terik matahari. Kedua anak merpati tetap menunggu ibu mereka. Malam tiba, namun ibu merpati belum juga muncul dengan makanan. "Kakak, ibu kemana? Ibu baik-baik saja kan?" Sang adik mulai menangis. "Adik, tenang ya. Kakak ada di sini. Lebih baik kita berdoa buat ibu," pinta sang kakak. Pagi pun tiba dan ibu merpati memang tidak akan kembali. Sang adik kembali menangis. "Adik, karena ibu tidak pulang, kita harus terbang mencari ibu." Mereka keluar dari sarang dan mulai berlatih terbang. Akhirnya, mereka benar-benar mulai terbang untuk pertama kalinya. Kedua anak merpati terbang jauh meninggalkan sarang mereka hingga tiba di sebuah bukit. "Adik, aku melihat sesuatu di bawah bukit itu," seru sang kakak. Ketika mendekat, betapa terkejutnya mereka, sebab benda itu adalah jasad ibu merpati. Tangis keduanya pecah. Ada penyesalan yang datang belakangan. "Ibu, maafkan kami yang selalu menyusahkan kamu." Sejak saat itu, kedua merpati tumbuh menjadi burung yang bertanggung jawab. Tidak mungkin lagi harus bergantung pada orang lain. Mereka harus mandiri. Nah, pesan moralnya dari kisah tadi apa? Jadilah anak yang bertanggung jawab dan mandiri, yang tidak bergantung kepada bantuan orang lain. Lakukan apa yang bisa kita lakukan sejak dini, daripada kita terus menyusahkan orang lain. Seperti teladan kita, siapa yang bersikap mandiri perilakunya? Mandiri selalu? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Contoh sekarang, perilaku mandiri di rumah. 1. Bangun tidur tanpa dibangunkan. Sudah belum? Iya, harusnya sudah. Menata, membersihkan kamar tidur sendiri. Makan tanpa dilayani. Mencuci piring sendiri sesudah makan.
mencuci pakaian sendiri, menyemir atau membersihkan sepatunya sendiri. Nah ini, menyiapkan buku-buku pelajaran sendiri. Yang kedelapan, contohnya di rumah, belajar tanpa disuruh. Nah ini yang disebut mandiri. Kalau ini sudah dilakukan kalian di rumah, berarti kalian sudah mandiri. Contohnya ini, perilaku mandiri kalau kita ada di sekolah. Kalau sedang di sekolah ya, berangkat atau pulang sekolah sendiri, melakukan piket kelas sesuai jadwal tanpa ditegur guru atau teman, selalu mengerjakan tugas-tugas sekolah, mengerjakan sendiri setiap ulangan, melengkapi keperluan belajar, alat tulis, tanpa pinjam orang lain. Iya, inilah contoh-contoh perilaku mandiri di sekolah. Baik, insya Allah aku bisa. Berilah tanda centang di kolom berikut. Coba kita kerjakan bersama ya. Aku berusaha bangun tidur sendiri. Ayo, pilih. Selalu, sering, kadang-kadang, tidak pernah. Bangun tidur sendiri? Iya, selalu harusnya ya. Selalu. Aku membereskan kamar tidur sendiri. Setelah bangun tidur, kemudian dibereskan kamar tidurnya. Selalu, sering, kadang-kadang, tidak pernah. Selalu. Ketika aku makan, disuapi. Selalu, sering, kadang-kadang, tidak pernah. Kelas 3 masih ada yang disuapi? Iya, harusnya tidak pernah. Yang keempat, aku mencuci piring sendiri setelah makan. Selalu, sering, kadang-kadang, tidak pernah. Selalu, latihan ya. Latihan kalau di rumah setelah makan, piringnya dicuci sendiri. Latihan. Aku mencuci pakaianku sendiri. Selalu, ini juga kita harus latihan. Kalau tidak pernah latihan, tidak pernah terbiasa, nanti kita tidak bisa. Yang keenam, aku menyetrika bajuku sendiri? Sering. Berarti tidak selalu ya. Kenapa? Mungkin saja karena masih kelas 3, mungkin orang tua kalian takut kalau kalian kena panas. Setrika kan panas tuh. Nah, mungkin jawabannya sering ya. Sering. Yang ketujuh, aku menyiapkan pakaian seragam sekolahku sendiri. Selalu, sering, kadang-kadang, tidak pernah. Sering, selalu. Iya, harusnya selalu. Aku menyiapkan buku-buku pelajaran sendiri. Apa? Selalu. Aku belajar dan mengerjakan tugas-tugas sekolah sendiri tanpa disuruh. Selalu, sering, kadang-kadang, tidak pernah. Selalu. Nah, itulah tadi pelajaran kita. Kita belajar pada pertemuan kali ini. Belajar tentang apa? Tentang sikap mandiri Nabi Muhammad SAW yang harus kita contoh di kehidupan sehari-hari, baik itu di rumah, di sekolah, maupun saat kita bermain dengan teman-teman kita di lingkungan rumah kita. Demikian yang bisa Pak Nurin sampaikan pada pertemuan kali ini. Kalau misalnya ini bermanfaat untuk kalian, silahkan dibagikan kepada teman-teman kalian sehingga teman-teman kalian juga ikut belajar seperti kalian seperti saat ini, sehingga kalian belajarnya tidak sendirian. Yuk kita nonton YouTube Pak Nurin supaya nanti bisa belajar bersama-sama. Demikian ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.